ini nampaknya nomor 2 itu jadi common enemy, sehingga nampak yang nomor 1 dan nomor 3 itu bahu-membahu untuk bisa dalam tanda kutip men-challenge dari nomor 2 itu. Dan hasil survei yang beberapa media sudah rilis survei, memang nomor 2 unggul, bahkan ada yang menyebutkan di atas 40%. Tapi saya pegang dari Saifullah Fatha, jadi masih sekitar 40%. Dan masih ada undisputed voter, jadi ada yang belum menentukan pilihan sekitar 30%. Nah, kalau misalkan nanti terjadi putaran kedua, maka ini hanya perkiraan. Jadi yang paling dirugikan itu sebenarnya kan paslon dari nomor urut 3, karena suaranya sangat tergerus oleh nomor 2. Dan kalau misalkan terjadi nanti pertaruhannya, kemungkinan kalau misalkan kerjasama itu berlanjut, maka akan lebih seru lagi putaran kedua. Oleh karena itu, maka gagasan untuk satu putaran itu sangat realistis, sehingga Kaubu nomor 2 itu kemungkinan berusaha secara mungkin agar bisa satu putaran, karena kalau 2 putaran agak ribet. Nah, inilah yang mungkin dengan berbagai dinamika politik kita. Tapi saya melihat bahwa di satu sisi para elit itu, ya ini kan pertarungan kingmaker antara Bu Mega, Pak Surya Paloh sama Pak Jokowi ketiga, dan memang mereka ingin menyelamatkan kekuatannya masing-masing, begitu. Dan itu sangat rasional. Dan saya setuju kalau Bu Mega itu tidak gandeng dengan Pak Prabowo. Kenapa? Kalau misalkan gandeng dengan Prabowo, masa depan PDIP dipertaruhkan. Itu menurut hemat saya. Nah, kalau yang nomor 2 itu memang rentan dalam konteks saya melihat bukan problem ini, tapi problem bukan gitu. Tapi belum tentu. Tetapi nanti pada akhirnya kalau udah berkuasa kan semuanya menjadi aman. Karena kita semua pada prinsip orang Indonesia itu selalu safety planning. Dan di tingkat bawah itu punya psikologi selalu ikut calon yang kemungkinan menang. Oleh karena itu, cocktail effect itu akan berdampak. Dulu ketika tahun berapa ya, Demokrat itu PSB calonkan, maka nomor urut yang sama itu menang, padahal tidak terkenal. DPD dari Batu kalau nggak salah. Dan itu wajar karena di Indonesia ini tingkat melek terhadap informasinya di tingkat bawah itu rendah. Oleh karena itu, maka dengan era yang sekarang, di mana nampak kerumunan massa sudah dikurangi karena tidak efektif, kampanye-kampanye yang bersifat masif juga tidak efektif, media massa menjadi bagian yang sangat strategis. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan berapa hari? 21 hari ada kampanye di media mainstream, maka kalau tim sukses itu sensitif, harus manfaat. Kenapa? Karena sekarang kalau sudah pakai media itu tidak lagi masuk di ruang-ruang umum, tapi sudah masuk ke dapur dan kamarnya masing-masing, sambil tiduran bisa lihat. Begitu. Dan saya sudah tahu kerjasama dengan Gus Muhaimin ini, beliau punya tangan dingin. Saya itu dulu waktu dekannya mau mengatrol PKS yang KS yang
kerjasama sosial yang hanya 20 mahasiswa gitu. Nah, kerjasama dengan beliau. Tapi saya minta ada step by step untuk meyakinkan sehingga ada. Tapi intinya ada satu namanya figur yang bisa dipercaya. Dan salah satu media mainstream itu adalah media yang terpercaya. Kalau medsos yang lain kan paling hoax kan begitu. Tapi kalau dalam media mainstream itu sangat efektif karena kepercayaannya masih ada. Nah, dengan demikian maka di malam ini untuk ketiga paslon nampaknya 50-50, tidak akan ada yang unggul 100 derajat gitu. Jadi akan cukup seimbang dalam artian posisi sekarang sebelum ada terobosan dari kampanye media mainstream. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan keunggulan ya harus diusahakan ada strategi yang lebih ekspansif untuk bisa mengatur pemenangan itu. Dan nampaknya juga yang paling berperan penting nanti itu grounding dan pemenangan. Di samping menentukan isu-isu yang paling dijadikan perhatian oleh masyarakat yang tahu ya dalam post-COVID ini isu-isu yang berkembang. Tapi kalau tim yang groundingnya itu yang saya tidak tahu. Tapi mungkin semua paslon sudah memahami. Artinya tim-tim yang langsung door to door, yang langsung masuk ke rumah-rumah kayak begitu, yang kayak bukan serangan fajar, tapi orang bilang itu tim siluman lah. Tim-tim yang langsung ke tingkat grassroots ke rumah, dan itu biasanya kan silent dan tidak diketahui. Dan itu sebenarnya punya kekuatan efektif di dalam meraih suara, karena mungkin di sana tidak hanya berbicara, ada logistik tadi disampaikan oleh sahabat saya Jeng Pejuang yang saya tahu beliau pejuang. Nah, oleh karena itu maka menurut hemat saya tim-tim itu ya harus bekerja sama dengan media mainstream. Di samping memang harus peka. Jadi kalau misalkan kita runut dari awal, jelas harus memetakan, menganalisis geografi dan preferensi pemilih. Lantas harus menentukan isu-isu yang paling jadi concern dari masyarakat. Setelah itu bekerja sama dengan media untuk menggaungkan apa yang menjadi kebutuhan pemilih. Di samping itu harus punya grounding yang bekerja secara senyap. Di samping juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh influencer, karena influencer itu juga sangat menentukan. Tokoh-tokoh yang punya pengaruh yang cukup untuk dijadikan sebagai bukan subjekter ya, mengatur suara dari calon itu. Di samping harus juga membuat sebuah sistem organisasi yang cukup kuat begitu, dan tidak lupa dalam konteks tertentu etik politik juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai melakukan negatif campaign. Kalau sudah ketahuan melakukan negatif campaign dan itu dipercaya, maka itu akan kontraproduktif bagi calon itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi sangat senang, terima kasih Gus sudah diundang dan kawan-kawan dari media, karena tidak ada lagi nanti penyelamat demokrasi itu kecuali media. Karena saya sudah sudah melihat elit sudah banyak yang terbelah. Mereka menyelamatkan diri karena kadang-kadang juga mereka pragmatis juga. Tapi satu hal, saya selalu menyampaikan, ketika seseorang itu
apa yang diinginkan, kedudukan tidak bisa didapat, maka sebenarnya Allah akan memberikan kedudukan yang lebih mulia. Dan apa yang kita perjuangkan sebenarnya itu kalau kita berhasil, maka apa yang keberhasilan kita itu tidak ada dan tidak kita miliki. Yang kita miliki itu ketika harapan dan harapan itu masih ada. Karena saya melihat orang-orang yang sudah banyak terpenuhi dengan mudah keinginannya, maka hidupnya biasanya banyak hopeless, banyak yang bunuh diri karena semuanya sudah terpenuhi. Jadi kalau misalkan sekarang masih punya harapan, insya Allah harapan hidupnya masih banyak, masih lama, panjang umur begitu, karena masih ada sesuatu. Tetapi kalau kita berdoa ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau udah perjuangan itu pasti akan dapat hasil. Kalau saya selalu pakai menjaga wajah. Kalau kita serius pasti akan dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tetapi kira-kira peta-peta politik yang disampaikan oleh Prof. Aziz Nur Zaman. Belum sekali, yang pertama gini, saya melihat Malang ini kan, Malang Raya itu kan salah satu barometer politik di Jawa Timur dengan kekuatannya. Dan Malang Raya itu memang pemilihnya tertinggi. Ya, Malang Raya itu 2,8 juta dan sudah disampaikan Mas ini. Yang kedua itu Kota Surabaya 2,2 juta. Yang ketiga itu Kabupaten Jember 1,9, dan terakhir Banyuwangi 1,3. Sehingga peta politik di Jawa Timur itu ditentukan oleh 4 wilayah ini. Makanya jangan heran kalau kita setiap capres itu pasti datang sini. Saya yakin masing-masing nanti capres akan datang di Kota Malang, pasti Malang Raya. Saya tidak tahu lah pindahnya Pak Prabowo atau Mas Ganjar maupun siapa, Anies dan Caimin kapan. Tapi saya yakin pasti datang karena 3-4 wilayah itu menjadi basis kekuatan. Ya. Pertama itu. Yang kedua, saya melihat begini. Saya agak berbeda dengan perspektifnya dengan Prof. Asep. Memang perlu kita syukuri bahwa Pilpres kali ini keterbelahan pemilih kita itu belum terlihat secara nyata seperti pemilu sebelumnya. Narasi kardun kampret tidak begitu terlihat seperti pemilu 2 belakang, bahkan awal-awal kardun juga gitu, tapi kan tidak terlihat. Tetapi justru saya mengkritik debat, format debat yang dilakukan oleh KPU, yang saya melihat, maaf ini saya kritik ya, karena pernah saya bagian pernah di sana gitu sejak pemilu 2004 Mas Murino di KPU Malang. Mas Cino ini pemilu 2009 baru masuk. Nah, Pilpres pertama kan pemilu di era saya, pemilu 2004. Debat sekarang ini lebih mengarah pada seperti semacam cerdas cermat. Mohon maaf. Kenapa? Pertama, kalau kita kembali ke undang-undang, debat capres itu kan membedah visi misinya. Mana mungkin capres itu mampu menguraikan, memaparkan secara lebih memadai visi misinya kalau hanya dikasih waktu 3,5 menit, 4 menit paparan awal. Nggak cukup, minimal setengah jam. Kan visi misinya kan ada di KPU. Masyarakat kan belum tahu semua isu-isu pertahanan misalnya, kemarin misalnya keamanan ya, itu kan kemarin tidak tersampaikan semua. Yang kedua, kenapa kemudian panelis itu tidak diberikan kesempatan bertanya seperti pemilu 2004 dan pemilu 2009 misalnya? Harusnya bertanya, kenapa dia hanya sekedar membuat soal kemudian diundi gitu kan? Ya, kita ingat pemilu terakhir 2014 itu kan bertanya panelis itu. Sehingga pertanyaan panelis itu tidak bertanya soalnya sesuai dengan selera panelis, tidak harusnya, tapi membedah visi yang ada. Nah, kritik saya ketiga adalah
masing-masing paslon capres kenapa harus diberikan kesempatan untuk bertanya dan melakukan penilaian? Ini yang saya kira tidak mencerdaskan diri sendiri. Maaf, barangkali agak berbeda dengan Prof. Asep. Bagaimanapun juga kan 3 capres ini kan putra-putra terbaik bangsa yang harus dihargai gagasannya, harus dihormati marwahnya, gitu kan? Karena kelak siapapun itu kan menjadi pemimpin kita ini. Tapi kalau kemudian masing-masing capres diberikan pertanyaan, akhirnya ada pertanyaan yang saya kira mengarah pada personal, tidak mengarah pada kebijakan. Ini yang saya kira tidak bagus. Ini akan menimbulkan dari bawah itu, di akar rumput itu adalah emosi pemilih yang akan muncul. Saya kira terbukti di beberapa media, TikTok dan lain-lain banyak, Facebook. Jadi emosi massa sudah mulai tergerak, gitu kan? Meskipun tidak belahnya tidak seperti pemilu sebelumnya, gitu. Karena pemilu sebelumnya kan memang ada 2. Kalau sekarang kita lihat sebetulnya, gitu. Nah ini akan berbahaya secara psikologis. Nah, ini pun juga ada poin ketiga yang saya kira sangat berkaitan dengan masa depan demokrasi kita. Dampak dari bagaimana desain debat yang kurang memadai itu, yang lebih banyak pada mengaduk-ngaduk emosi massa dibanding membedah mengeksplorasi visi-visi capres. Coba kita lihat kemarin misalnya, apakah isu pertahanan dan keamanan itu dieksplor secara lebih memadai? Tidak. Isu Rohingya misalnya seperti apa? Isu Laut Cina Selatan konfliknya itu penting. Ya. Belum lagi isu-isu tentang misalnya keamanan pencurian ikan dan seterusnya. Itu banyak, narkoba. Itu akhirnya hanya tidak dibedah secara utuh, hanya gimmick aja hanya memberikan panggung pada paslon satu ke paslon lain untuk memberikan penilaian misalnya, itu kan. Nah ini saya agak berbeda gitu. Saya dan Prof. Asep itu dosen. Saya hampir 15 tahun, 16 tahun mengajar, tapi tidak pernah saya ngasih nilai 11 dari 100, Pak. Bayangkan. Saya ngasih 50 juga pernah. Karena begitu kita hargai mahasiswa itu yang sudah kerja keras, dia masuk tiap hari, gitu kan, kerjakan tugas UPS, masuk UAS, itu kita hargai. Nah, saya kira sangat tidak manusiawi. Mohon maaf ini kalau kritik saya, ini kritik saya, karena bagaimana juga itu kan manusia biasa yang tentu punya salah kelemahan. Tapi saya kira kalau memberikan penilaian yang terlalu ini, saya kira itu yang kemudian menimbulkan emosi massa di bawah. Sekarang sudah terlihat itu. Coba kita lihat TikTok, saling caci maki sekarang, saling sudah mulai pembelaan dan seterusnya. Padahal kan harusnya pemilu kita ini bisa lebih sehat lagi. Nah, ini poin ketiga yang saya katakan tadi, ini imbasnya pada masa depan demokrasi kita. Kalau Roberta itu kan mengatakan bagaimana mungkin negara menjadi demokrasi itu aspek 2 hal. Pertama dari sisi kontestasi, kedua dari sisi partisipasi. Dari sisi kontestasi sekarang ini sudah mulai memanas. Terlepas apa kontestasinya, apakah paslon 1 dengan 2, 3 dan seterusnya, itu sudah mulai memanas. Ya, apalagi sudah menyeret institusi lain yang sebetulnya tidak perlu ditarik. Nah ini kan berbahaya. TNI Polri misalnya dan seterusnya. Nah, ada beberapa kasus yang memang mencoba dikait-kaitkan itu. Nah ini kan sebetulnya tidak bagus bagi demokrasi kita. Apalagi kontestasi kita ini juga bukan hanya di pres, tapi juga caleg. Pertarungan caleg keras juga. Bukan hanya antar partai, antar caleg di partai yang berbeda, tapi antar caleg di partai yang sama. Poin kedua adalah dari sisi kontestasi, maka kedua adalah partisipasi. Atau beda kan partisipasi masyarakat. Nah, kita lihat dari pemilu ke pemilu memang partisipasi kita masih rendah. Termasuk dalam konteks pilkada masih rendah. Karena masyarakat kita masih apatis. Nah, harapan saya sebetulnya dengan pemilu kemarin ini, yang sekarang ini, yang begitu ketat, 3 paslon dan ada partai yang ini sudah mulai bergerak ke bawah, itu harapannya memang meningkatkan partisipasi pemilih itu tidak lagi golput. Nah, karena pengalaman pemilu ke belakang, terutama Malang Raya, Kota Malang kan banyak tingkat partisipasi pemilihnya masih rendah, maksudnya dia yang golput di atas 25% ya. Nah, itu. Nah, yang ketiga, yang poin keempat saya kira ini, mohon maaf, ini memang kekuatan civil society kita. Ini sebagai
pengontrol. Kekuatan civil society itu kan bukan hanya NGO dan lain-lain, tapi kan ada satu kekuatan lagi yaitu media. Kita tahu bahwa media terbelah, media mainstream terbelah. Kita akui sejak pemilu 2009, 2004 tidak begitu kelihatan, tapi pemilu 2009 sampai sekarang media terbelah. Ya. Media tidak lagi kemudian menjadi penyampai informasi, memberikan politik kepada masyarakat yang lebih fair. Tapi media punya agenda sendiri. Ini yang sebenarnya saya kritik. Keterbelahan politik ini juga dipengaruhi oleh faktor media massa yang secara demarkasi sekarang nggak jelas. Diarahnya di mana? Karena namanya kekuatan kan gini ya. Kalau bicara tentang teori arena kekuasaan, itu kan ada 4. Pertama adalah political society, economic society, dan civil society. Nah, nanti yang keempat adalah international society, kekuatan internasional. Nah, kita sekarang nggak bisa membedakan di mana kekuatan politik. Kekuatan ekonomi juga nggak bisa membedakan. Kenapa? Elit politik dia sebagai pelaku ekonomi. Ironisnya dia juga punya media yang harusnya menjadi kontrol kekuatan civil society. Kita jujur aja, siapa yang punya media itu? Dia ketua partai, ya kan? Dia pengusaha, sehingga mulai pagi kita bangun sampai malam narasinya melawan capres yang lawan, itu kan? Sampai pagi, bahkan frekuensi publik hanya untuk dipublikasikan lagu-lagu mars partainya, sehingga anak itu lebih hafal mars partai daripada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini ironis kan? Makanya dari sisi kontestasi kita, kalau berangkat dari Nobel, kita nggak menarik akhirnya gitu. Kita ini lebih barbar daripada Amerika akhirnya, karena masing-masing media punya agenda tertentu. Nah, terakhir tentu peran dari penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu yang harusnya netral, memproses setiap pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Cuma pertanyaannya berani tidak? Silakan tanyakan ke Mas Zenudin ketika pernah jadi penyelenggara pemilu. Kalau saya pernah jadi penyelenggara pemilu, Pak, Mas, saya pernah KPU, tapi pernah juga jadi Pak Bawaslu, pertama lah di pilkada 2008. Jadi saya pernah jadi penyelenggara KPU-nya, pernah Bawaslu. Jadi agak berat memang kalau melihat teman-teman KPU pusat dan Bawaslu seperti ini. Ya, apalagi komentarnya jelas dia langsung vonis ini bisa pelanggaran, tidak bisa. Komentar Bawaslu yang mengatakan ucapan capres ini sudah mengarah pada itu tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Justru dia melanggar kode etik. Ya. Karena dia sebagai pengawas harusnya memproses itu. Jangan kemudian komentar di publik, kemudian itu omongan capres itu bisa mengarah pada pidana, tidak boleh. Nah, ini. Sehingga nanti kalau KPU dan Bawaslu-nya ikut arena ini, maka tentu kepercayaan publik akan menjadi lebih buruk lagi dalam penyelenggaraan pemilu bulan ini. Nah, terakhir catatan saya strategi kampanye. Tentu strategi kampanye masing-masing paslon punya strategi sendiri. Cuma strategi kampanye di udara saya kira sudah cukup di pusat. Saya kira Mas Zenudin kan banyak juga di mana-mana. Apalagi usaha saya lihat IG-nya kan, saya itu ke teman, yang IG-nya Mas Dua ini kan sudah tayang terus. Cuman saya kan belum kulitnya Mas Zenudin. Yang belum saya kira peranggarannya. Ya. Ingat peta kekuatan tadi, Malang Raya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, dan Kota Surabaya, itu kan kita tahu bahwa siapa pemegang kepala daerah di 4 wilayah kan kita tahu, meskipun ada pergeseran. Kota Surabaya PDIP, Banyuwangi PDIP, Jember Nasdem, Malang Raya ini sudah mulai yang disebut PDIP, tapi kan tentu strategi darat perlu dilakukan karena masing-masing mereka punya caleg yang bergerak. Saya lihat tidak banyak kemudian baliho-baliho capres yang muncul. Kalau mau jujur, baliho yang besar siapa? Capres di Malang Raya itu tentu paslonnya Mas Zenudin nomor 3 paling banyak. Kalau paslon nomor 1 dan 2 saya kira sedikit. Yang paling besar Bandu-Bandu itu
itu mencerminkan bahwa dominasi Malang Raya itu kemana, itu sudah kelihatan dari sisi itu ya. Tapi belum tentu pemilih, belum tentu juga. Makanya tim masing-masing paslon 1, 2, 3 saya kira harus betul-betul turun dan meraih hati simpati masyarakat pemilih. Meskipun gambaran mereka ketika debat itu sudah terlihat, tapi pemilih kita yang melihat debat kan tidak banyak, Prof. Asep ya, tidak lebih dari 36%. Meskipun hasil survei di tingkat Jawa Timur memang kecenderungannya ada paslon yang sudah unggul sekitar 68%. Sudah kelihatan sebenarnya trennya. Nah, terakhir di suasana yang ya mungkin bagi kita di sini nggak panas ya, tapi bagi pemilih di bawah ini sudah panas. Pasca debat 1, 2, 3 itu panas. Coba lihat di grup itu kan, di grup itu kelihatan itu saya saling bantah dan argumentasi masing-masing capres masing-masing. Nah, tugas kita sebetulnya elit itu adalah bukan hanya mengkampanyekan paslonnya, tapi bagaimana memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Karena kalau kita berangkat dari teorinya Huntington itu, bahwa politik air terjunnya Huntington itu, bahwa konflik politik yang terjadi di akar rumput itu sebetulnya adalah terbesar konflik di tingkat elit. Jadi akar rumput itu tidak akan dia bergerak kalau konflik di elit tidak konflik. Pilkada terjadi di Tuban misalnya, Mojokerto itu kan terbesar konflik di tingkat elit. Selama elit itu konfliknya kemudian dia bisa diredam antar elit, maka bawah tidak ada itu. Nah, saya berharap Malang tidak terjadi. Malang tidak terjadi. Kalau Banyuwangi mendekati pemilu besar sering terjadi ya. Meskipun dengan berbagai isu malam-malam saya kira lebih kondusif dan kondusif. Saya kira itu, terima kasih. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dr. Nurudin Hadi.